Video pertama di tahun 2026. Happy New Year semuanya. Thank you banget yang udah support Tech Manis selama tahun 2025. Semoga kita makin mantap. Video kali ini kita akan bahas 3 microphone wireless yang ini gue punya aja sih ya. Kebetulan ada 3 ini dan gue pengen ngebahas lebih ke kriteria yang mungkin bisa jadi pertimbangan gue untuk pilih microphone wireless tuh seperti apa. Sebenarnya yang udah lama sama gue itu paling lama ini nih, Hollyland Lark M2. Ini microphone wireless, bentuknya kayak koin. Kenapa dia paling sering gue pakai? Karena ya pertama paling lama dan ini menurut gue gampang aja gitu setupnya. Secara suara memang dia sebenarnya nggak sebagus Sennheiser. Ini yang udah gue pakai juga sebelumnya, cuman gue jarang pakai ini karena setupnya itu jujur ribet, nggak kayak si Hollyland, lebih simple. Kayak terlalu banyak step-stepnya gitu ketika mau pakai si Sennheiser wireless microphone ini. Tapi jujur suaranya emang dia bagus banget. Nah terus ini terbaru yang gue punya, Saramonic R01 yang sekaligus lagi gue pakai juga. Sebenarnya lebih pengen ngetes si microphone ini sih karena 2 microphone tadi udah pernah gue bahas. Secara kualitas, kelengkapan, fitur-fiturnya sebenarnya itu di tengah-tengah antara si Hollyland sama si Sennheiser. Harganya paling murah. Tapi again, dari ketiganya ini tuh menurut gue nggak ada yang perfect gitu sih. Ada plus minusnya. Jadi gue biasanya pakai itu sesuai sama kebutuhannya aja. Ya, jadi yang kita akan bahas itu ada 3 hal ya. Kelengkapan, cara setup, dan penggunaan. Dan ketiga itu kualitas audionya. Kita mulai dari kelengkapannya dulu. Sebenarnya ketiganya itu punya hal yang sama. Ada charging station sekaligus jadi tempat all-in-one yang bisa dibawa-bawa mic sama transmitternya. Dapat kabel untuk koneksi ke kamera. Ada opsi untuk koneksi ke HP juga. Cuma yang bedain itu Hollyland Lark M2 receiver itu kepisah jadi 3 untuk masing-masing koneksi. Tapi itu tergantung juga sama paket pembelian yang kalian pilih ya. Jadi dia itu ada beberapa opsi lah. Nah kebetulan gue punya itu yang combo paling lengkap. Jadi gue punya 3-tiganya. Ada ke kamera, ada ke device Type-C, ada yang ke device Lightning juga kayak dulu kan punya iPhone masih pakai Lightning atau ke iPad yang masih pakai Lightning. Nah itu pakai si koneksi itu ya. Sementara di Saramonic R01 untuk kita bisa koneksiin ke beberapa device yang berbeda itu lebih gampang karena dia udah jadi satu transmitternya. Itu kita bisa pasangin Type-C, bisa langsung colokin kabel 3,5 mm untuk colok ke kamera. Atau kita juga bisa pilih yang koneksi Lightning, tapi itu tuh dijual terpisah setahu gue konektornya. Jadi yang gue punya ini tuh nggak ada. Cuma emang udah ada tempatnya untuk taruh Type-C sama Lightning juga. Nah kalau ke kamera itu dia ada mounting untuk ke hot shoe juga. Jadi itu tinggal ditukar-tukar aja. Kalau sekarang gue lagi koneksin kamera itu pakai hot shoe-nya, tapi kalau misalnya gue lagi butuh untuk colok ke HP, misalnya iPhone 17 Pro yang pakai Type-C ya gue pakai colokan Type-C. Nah kalau di Sennheiser itu jualnya udah langsung kayak gini, nggak ada opsi-opsi dijual terpisah untuk konektor antara Lightning, Type-C atau hot shoe ke kamera. Jadi semuanya udah include dan di bawahnya udah kayak gini aja nih ya. Jadi semuanya itu ada di sini kelengkapannya. Ya enak sih, jadi kita pasti itu udah nggak akan kelupaan untuk bawa konektornya. Beda dengan kayak Hollyland, gue pernah sewaktu-waktu itu kelupaan bawa konektor Type-C, jadi ya, itu satu kendala juga sih sebenarnya ya. Jadi dengan model kayak Sennheiser atau kayak si Saramonic itu lebih meminimalisir resiko kelupaan untuk konektor-konektor yang kita butuhin. Paling yang harus selalu dan wajib diingat itu adalah kabel buat ke kamera ya, karena dia tuh nggak ada tempat yang sama. 3 microphone itu nggak ada kayak tempat yang bisa masukin kabelnya ke casingnya gitu. Jadi kabelnya itu kita harus bawa-bawa. Ya itu wajib banget aja, jangan sampai lupa lah intinya. Aksesoris tambahan, dan ini menurut gue cukup penting, itu adalah sebuah wind muff. Ini ketiganya dapat wind muff, tapi paling aneh bentuknya itu sebenarnya wind muff si Hollyland sih, karena dia tuh nge-cover semua-muanya, satu body gitu. Dia nggak ada clipnya. Jadi kalau misalnya dipasang di baju, tuh kayak terlalu kayak bulu banget gitu. Sementara kalau misalnya yang lain itu cuma di bagian atasnya doang. Jadi menurut gue masih lebih kelihatan enak aja sih ya. Dan kelemahannya si Hollyland juga kalau misalnya kita pasang wind muff ini, jadi nggak bisa dimasukin si mikrofonnya ke dalam casingnya dia. Sementara kalau misalnya di Sennheiser, di Saramonic itu bisa masuk. Jadi lebih menghemat barang bawaan aja sih, nggak perlu bawa pouch lagi. Masukin aja ke casing itu udah cukup. Kalau kepisah-pisah jadi ya rawan ketinggalan aja sih. Di Sennheiser kita bisa pilih sih mau pasang wind muff langsung di bagian si transmitternya, atau kalau misalnya mau dipakein windscreen lagi kayak gini untuk dipakein microphone handheld, ini juga bisa. Jadi dia tuh dapat 2. Kayak emang fungsinya tuh lebih mantep kayak gini sih jujur. Itu bikin kalau misalnya kita pakai kaos, apalagi kalau kaosnya tipis, itu terlalu narik banget ke bawah. Nah, sementara di Saramonic atau di Hollyland karena dia lebih kecil dan lebih enteng, looks di baju itu jadi nggak kelihatan
kelihatan aneh ya. Nah, kita masuk ke cara setup dan penggunaan, karena ini justru yang menurut gue faktor paling besar untuk gue bisa pilih dan bisa pakai si microphone wireless tersebut ya. Cara kebutuhan utama gue sebenarnya kalau syuting lagi aero gini di ruangan di studio ya, gue selalu pakai microphone shotgun Sennheiser juga. Wireless microphone itu gue lebih sering pakai kalau misalnya gue lagi aero di tempat yang gak biasa gue setup kayak gini, kayak misalnya gue setup arahnya ke sana, kayak misalnya gue pakai buat syuting konten YouTube atau vertikal lebih sering ya. Jadi vertikal tuh biasanya gue angle lebih beda-beda dibanding YouTube. Nah, itu gue akan pakai microphone wireless. Atau kalau misalnya lagi syuting yang mungkin banyak gerak kayak unboxing atau rakit meja, rakit kursi, ya gue akan lebih pilih pakai microphone wireless karena biar suaranya tetap on point gitu, nggak perlu repot-repot ubah si mikrofonnya. Terus penggunaan wireless microphone itu biasanya di gua adalah untuk unboxing produk ya, misalnya mau ambil ASMR-nya atau butuh shoot produk yang perlu diambil audionya gitu. Manual book. Nah, itu biasanya durasi nggak lama, gue butuh cepet aja, gue ambil dari, biasanya tuh gue taruh microphone wireless ada di IKEA Skadis di pojok sana, gue ambil terus gue colok, langsung rekam gitu, jadi nggak mau banyak step-stepnya. Nah, di poin itu yang paling menang menurut gue adalah si HoloLens Lark M2, karena emang simple banget, nggak perlu ini itu, langsung colok terus rekam. Beda dengan Sennheiser, itu lebih banyak stepnya ketika gue mau pasang ke kamera. Kayak gue harus keluarin dulu si transmitternya, keluarin receivernya dipasangin hot shoe-nya dulu untuk bisa mounting ke kamera dengan proper. Dibanding dengan HoloLens, gue tinggal ambil receiver transmitter, colok, udah beres, nggak perlu ada yang dipasang-pasang lagi. Termasuk untuk di Saramonic juga sebenarnya ada step kayak Sennheiser, tapi somehow gue ngerasa ini lebih simple aja dibanding Sennheiser sih. Terus step setelah selesai pakai juga penting ya. Kedua mikrofon HoloLens dan Saramonic itu setelah pakai kita taruh di case-nya itu udah langsung mati, auto disconnect gitu. Sementara untuk di Sennheiser gue balikin transmitter dan receivernya ke case-nya itu dia harus dimatiin secara manual dulu. Kalau enggak itu riskan untuk nyala terus dan baterai jadi habis gitu ketika kita mau pakai. Cuma gue tuh akan willing untuk pakai Sennheiser kalau memang butuh syuting yang durasinya itu lebih lama, lebih panjang, yang setupnya cuma sekali aja di depan, jadi nggak harus yang copot pasang, ya Sennheiser itu nggak apa-apa gitu. Cara setup si mikrofon itu sendiri atau transmitter juga penting. Ketiganya juga punya magnet supaya bisa tempelin si transmitternya di kaos kayak gini yang nggak ada kancing atau yang nggak ada kantong. Karena kalau misalnya dia model cuma jepit doang nggak ada magnet, itu kalau pakai di kaos harus dijepit di kerah, dan menurut gue pribadi sih nggak terlalu suka karena jadi nggak nyaman pakai kaosnya, plus bikin suara itu lebih madi, lebih mendem dibanding kalau taruhnya itu di bagian area dada sini agak ke bawah. Nah, di Sennheiser, di Saramonic itu ada opsi untuk jepit, sementara di HoloLens nggak ada. Alasannya kenapa mereka itu ada opsi jepit, karena emang mereka itu bisa dipasangin lavalier microphone. Jadi kita bisa taruh misalnya di kantong celana belakang, dijepitin di situ, terus di routing kabel ke sini, atau ke kerah atau ke kantong, itu bisa. Itu jadi poin plus juga sih ya, dimana si dua microphone ini, Sennheiser dan Saramonic, itu bisa ada opsi pakai lavalier, karena lavalier itu jauh lebih profesional aja kelihatannya dan nggak kelihatan ganggu di mata ya, bisa lebih diumpetin. Dan ditambah yang tadi gue bilang juga, kalau Sennheiser itu kan berat ya, jadi kalau misalnya dipakein magnet di baju atau di kaos itu lebih kelihatan nggak enak aja, kayak terlalu narik gitu. Emang lebih cocoknya itu dipakai buat di kemeja atau dipakai di kaos yang berkantong atau di bahan-bahan baju yang nggak terlalu loose gitu ya, ada kakunya, jadi dia tuh nggak terlalu kelihatan narik ke bawah. Tahu ya, paling bener sebenarnya Sennheiser tuh dicolokin ke lavalier sih, atau dipegang kayak gini. Nah, kalau di Saramonic sebenarnya mau pakai magnet atau mau dijepit sih gak ada masalah ya. Tapi gue sebenarnya lebih suka pakai jepitnya aja. Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi pakai baju kaos yang berkantong atau lagi pakai kemeja yang ada kancingnya, mending dipakein jepitan aja. Karena sebenarnya transmitter Saramonic tuh enteng ya, cuma di 11 gram dong, tapi ketika ditambah magnet tuh jadi 16 gram totalnya. HoloLens itu yang paling ringan,
Dia cuma di 10 gram total kalau udah sama si magnetnya juga. Sementara Sennheiser itu bisa sampai 31,5 gram totalnya. Ya wajar karena memang sebenarnya itu dia satu-satunya yang bisa ngerekam secara internal. Jadi dia baterainya lebih gede, sama dia juga ada storage di dalamnya lah. Jadi ya konsekuensinya beratnya dan ukurannya jadi lebih besar. Jadi kalau untuk ditempelin baju di kaos yang nggak ada kancing di tengah kayak gini, sebenarnya Holyland atau Saramonic itu lebih oke. Yang gue perlu appreciate dari si Saramonic ini, walaupun dia ukurannya kecil, tapi tetap punya opsi untuk dicolokin lavalier microphone. Cuma saran gue untuk Saramonic bisa dibikin lebih tipis lagi aja sih ya untuk si magnetnya. Lanjut ngomongin kualitas suara, ketiganya ini punya hasil yang beda banget ya. Yang gue rasain pertama itu dari Holyland, dia yang paling bright, paling kering, paling bikin suara gue tuh jadi kerasa cempreng aja, kayak bassnya tuh kurang ada. Sementara di Saramonic itu dia lebih aman buat suara gue sebenarnya, lebih ada bassnya, jadi suara gue tuh nggak terlalu high pitch banget, nggak terlalu kering, tapi memang nggak sejernih punyanya Sennheiser. Sennheiser tuh yang paling bagus lah soal suaranya. Suaranya tuh jelas, clear, real, treble, mid, dan bassnya tuh dapat semuanya. Jadi dia tuh yang paling rich untuk nge-pick up suara, dan wajar juga memang dengan harganya dia yang jauh banget bedanya sama si Holyland sama si Saramonic. Justru yang kita perlu lihat dan perlu perhatiin itu perbedaan antara si Saramonic sama si Holyland ini ya. Gue pribadi secara karakter suaranya Saramonic gue lebih suka dibanding Holyland, jauh lebih suka. Range pickup suaranya juga Saramonic ini lebih kerasa dibanding punyanya si Holyland. Dan ini gue ngomongin suara defaultnya mereka ya. Jadi gue nggak pakai noise cancelling, gue nggak pakai limiter, gue nggak pakai low cut juga. Jadi defaultnya seperti ini. Paling yang berbeda itu ada di bagian gainnya aja. Dari tadi juga udah coba dengerin ngerekam pakai ketiga mikrofon yang berbeda di ruangan indoor yang memang biasa ruangan ini dipakai untuk syuting, dimana udah ada sedikit sound treatment lah ya, nggak terlalu gemak. Kita akan coba untuk tes di auto juga. Kebetulan kemarin gue main padel, jadi sekalian aja nyobain beberapa fitur-fiturnya mereka. Di antara kau dan aku. Ini masih suara dari Holyland tanpa ada pakai apapun, noise cancelling nggak ada, normal semuanya, dan hasilnya kayak gini. Yeah. Udah diatur emang pengaturan skor biar masuk footage bagus. Ini noise cancelling low, noise cancelling low, noise cancelling low, masih noise cancelling low. Kita bermain padel melawan double Tio. Bagus. Itu dia. Nice banget. Didikan padel Thailand. Bagus. Bagus sekali. 65. Cek. Nyobain mikrofon Sennheiser profile wireless. Aduh. Ini ya. GG. 62 out. 53 54 54 sekarang kan las. Kok gue mukul tangan sendiri ya? Beli raket. Raketnya bikin orang jago. Jelek nih, udah jelek. Oh, gue tahu nggak boleh mukul pakai yang somplak. Second. Oyoy. Berapa sih, gue nggak ngitung. Mau penghabisan itu ceritanya. Oh iya, gue ya, lupa gue. Yuk, let's go. Mas, bola mas. Terakhir ya, sana pindah. Tiba-tiba 87 ya. 96 nggak sih? 96. Ay. Kesana mas. Masuk ya? 3 hal tersebut sih yang memang jadi pertimbangan gue banget untuk gue pilih microphone wireless yang memang gue pakai sehari-hari untuk gue syuting kebutuhan konten di Tech Manis juga. Ketiga microphone ini juga sebenarnya punya fitur-fitur yang lebih advance lagi, dan sebenarnya gue juga nggak terlalu pakai masing-masing fitur tersebut, tapi mungkin buat kalian itu akan kepake. Kayak misalnya di Sennheiser sama Saramonic itu dia bisa
rekam 32 bit float, sementara di HoloLens setahu gue tuh nggak bisa, dan itu bisa jadi fitur yang diunggulin juga dari Saramonic. Terus untuk limiter low cut juga itu mungkin bisa kepake untuk kebutuhan-kebutuhan kayak shooting outdoor, tapi gue pribadi sebenarnya outdoor tuh jarang, dan gue juga lebih suka shooting itu apa adanya aja, default aja settingan mikrofonnya. Jadi gue jarang untuk nambah-nambahin low cut atau nambah-nambahin noise cancelling di mikrofon, itu mending di post production aja. Kesimpulannya gue akan tetap pakai si Sennheiser Profile Wireless Microphone untuk kebutuhan yang memang syuting lebih proper, kayak gue syuting di luar secara waktu yang lama, ya gue akan bawa si Sennheiser karena memang menurut gue itu lebih bagus sih, suaranya jauh. Cuma untuk kebutuhan-kebutuhan yang gak terlalu serius dan mau cepet aja, gue akan lebih pilih si Saramonic untuk sekarang ini, karena secara kualitas suara gue juga lebih suka si Saramonic. Sementara di HoloLens mungkin udah akan jarang gue pakai sih ya, karena ada si Saramonic juga gitu. Dan gue impress juga untuk kedua microphone budget ini, Saramonic sama HoloLens, justru mereka yang punya aplikasi lagi. Jadi kalau misalnya kita colokin dua microphone itu ke HP, ya itu lebih enak aturnya lewat si aplikasi. Apalagi si HoloLens itu wajib banget, karena untuk receiver ke HP itu dia nggak ada settingan yang bisa langsung diakses dari si receivernya, sementara di Saramonic itu masih bisa. Jadi secara kelengkapan sebenarnya ya Saramonic itu lebih lengkap lah. Mana yang menurut kalian yang paling oke dan paling worth it, mungkin boleh dipilih, dan gue udah taruh link pembelian juga ketiga microphone ini, cek aja di description box atau di tag produk. So segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.